Om Swastiastu. Jangan lupa like, komen, subscribe, tonton videonya sampai habis, dan bagikan. Om Swastiastu. Selamat datang di channel Pura Dwi Sasana. Tentang hari ini kita ada di Kesadharma yang episode kedua, yang mana kemarin episode pertama sudah launching ya saya, yang dibawakan oleh Mas Sugiarta sama Pak Haryono. Nah, untuk saat ini kita berdua yang membawakan, saya Andi Sukadharma dan rekan saya Mas Yoga Setiawan. Jadi gimana kabar Mas? Kabarnya sehat-sehat, ya baiklah. Di saat pandemik saat ini ya, kita harus benar-benar jaga kesehatan, ya menerapkan protokol dari pemerintah lah ya. Sebenarnya kita harus jaga jarak. Jaga jarak Mas. Ya, oke. Jadi Mas, pada kesempatan kali ini kita bahas tentang yatnya Mas ya. Tentang yatnya, yang mana ini menurut saya Mas sebagai orang awam, yatnya itu kan nggak bisa lepas dari kegiatan kita sehari-hari. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, kita nggak pernah lepas dari namanya yatnya gitu kan. Jadi menurut saya itu kayaknya penting banget itu yatnya buat kita. Jadi menurut Mas Yoga sendiri itu seperti apa sih definisi dari yatnya itu sendiri? Nah, baik Mas. Untuk yatnya itu sendiri pengertian secara umum Mas ya. Yatnya itu berasal dari kata yat, dari bahasa Sanskerta ya. Itu artinya adalah korban suci yang tulus ikhlas. Jadi secara umumnya kita melakukan persembahan dengan hati yang suci, dengan ketulusan, jadi tidak ada unsur paksaan dari siapapun. Jadi kalau misalnya kita melaksanakan yatnya, waduh hari ini saya harus beryatnya, nanti kok berat banget tiap hari yatnya, nggak ada ini nggak ada itu nggak boleh Mas. Jadi yang kita harapkan itu kita beryatnya itu dengan hati yang legowo gitu loh ya. Jadi legowo, tulus, yang ikhlas. Jadi kita dalam mempersembahkan sesuatu itu dengan rasa yang ikhlas. Ya. Nah, di sini juga mengapa kita harus melaksanakan yatnya itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Itu sebenarnya bukan keharusan Mas ya. Kita itu beryatnya itu merupakan kewajiban kita sehari-hari. Jadi dalam ajaran agama Hindu itu disebutkan dalam kitab suci kita itu Atharva Veda. Nah, di situ disebutkan bahwa untuk mengajakkan bumi ini atau melestarikan bumi ini, itu salah satunya ada beryatnya Mas. Jadi ada 5 sebenarnya, ada 5 ya kalau nggak salah, itu ada 5 unsur ya untuk melestarikan bumi ini ya. Itu ada satu, ada kebenaran atau satya, yang kedua ada hukum alam atau rta, yang ketiga itu ada tapa atau pengendalian diri, dan yang selanjutnya ada orang-orang suci. Nah, yang terakhir itu ada beryatnya. Jadi beryatnya itu adalah salah satu cara untuk mengendalikan atau melestarikan bumi ini atau alam semesta ini. Nah, di dalam ajaran agama Hindu itu sendiri Mas ya, itu dasar dari kita beryatnya itu karena apa Mas? Karena hutang. Jadi kita hidup di dunia ini ya, itu berdasarkan karena hutang. Berhutang kepada siapa? Bukan karena berhutang kepada bank, bukan. Jadi yang pertama itu kita mengenal ajaran Trirena itu Mas. Ya, ajaran Trirena itu sendiri yaitu adalah 3 hutang
atau 3 macam hutang. Yang pertama itu ada dewarna, yang kedua ada resirna, yang ketiga ada pitrarna. Yang pertama ada dewarna itu sendiri adalah kita berhutang atau kita manusia itu berhutang kepada ide Sang Hyang Widi dan manifestasinya. Nah, yang kedua ada resirna, kita itu berhutang budi kepada para resi atau orang-orang suci. Yang ketiga ada pitrarna, itu kita berhutang budi kepada para leluhur kita, ya orang tua kita juga bisa. Nah, kenapa kita memiliki hutang kepada para dewa atau ide Sang Hyang Widi itu sendiri? Nah, kita selalu diberikan sinar sucinya, Mas. Jadi kita sudah diberikan sinar suci, wara nugrahanya. Ya, jadi kita harus ada imbal baliknya, walaupun para dewa tidak memintanya. Paling tidak kita memberikan suatu persembahan itu sendiri. Nah, yang kedua kepada resirna atau pada para resi. Nah, kita berhutang apa kepada para resi? Nah, kita itu dalam kehidupan sehari-hari, para resi itu bisa guru ya Mas ya, guru orang-orang suci yang selalu memberi, mengajarkan ajaran agama ataupun ajaran-ajaran lainnya yang bermanfaat buat kita. Dan yang paling penting, kenapa para resi itu sendiri kita harus membayarnya, padahal para resi itu sendiri memberikan kadang ya ada cuma-cuma, ada yang mungkin ada yang sedikit imbalan. Nah, di situ kita harus menyadari Mas, jadi sebuah materi atau sebuah ilmu pengetahuan itu lebih apa ya, lebih berguna lah daripada lain-lainnya gitu loh. Jadi kita harus ya bisa dikatakan itu mungkin wujud terima kasih kita lah Mas ya. Wujud terima kasih kita kepada, bisa dikatakan kepada Sang Hyang Widi Wasa, kepada resi, kepada leluhur, yang mana di kehidupan kita sebelumnya mungkin kita sudah diberikan segala macam yang kita perlukan gitu ya. Terus selanjutnya ada pitrarna. Nah, yang pitrarna ini yang terakhir. Ini kepada para leluhur Mas. Jadi kalau misalnya yang dulu-dulu gitu, para leluhur kita kan sudah memberikan pendidikan kepada kita, merawat kita dari kecil sampai hingga dewasa. Jadi kita mewujudkan wujud rasa terima kasih kepada mereka. Nah, para pahlawan kita bisa dikatakan leluhur juga berarti ya? Bisa. Bisa. Nah, jadi bagaimana cara membayarnya yang sudah meninggal? Nah, seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan di episode pertama Mas, itu ada Atma Medana. Itu salah satunya kita beriatnya atau membalas hutang kita kepada para pitara kita atau para leluhur kita yang sudah meninggal. Jadi tugas kita itu belum selesai Mas. Kalau misalnya orang tua kita misalnya nih atau leluhur kita yang sudah meninggal, itu kita masih ada upacara-upacara lainnya untuk menyucikan atman beliau itu. Berarti kalau kita tadi kan saya singgung tentang pahlawan. Berarti kalau misalkan kita melaksanakan upacara 17 Agustus, kemudian kita melaksanakan, katakanlah ikut dalam bernegara lah, itu berarti salah satu kita membalas hutang kita kepada para leluhur, bisa jadi ya? Bisa dikatakan seperti itu ya? Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, itu adalah memperingati Mas. Jadi mengenang itu selain kita merayakan atau mengenang beliau, kita juga mendoakan. Jadi beliau sebenarnya butuh apa? Butuh doa kita agar yang pertama mereka selalu tenang di sana, mendapatkan tempat yang layak di sana gitu. Dan bisa, yang paling penting bisa manunggal dengan ide Sang Hyang Widi Wasa. Kemudian itu Mas, kalau kita tahu apa sih unsur, apa katakanlah unsur ya, semacam landasan kita sebagai untuk menaikkan niatnya seperti apa sih? Apa harus di sana ternyata ayatnya besar sekali, mewah, kita harus ikut-ikutan atau memang harus seperti apa sih yang paling benar itu? Untuk unsur beriatnya itu sendiri ada beberapa Mas. Jadi kita nggak beracuan kepada yang mewah-mewah. Misalnya tetangga kita melakukan niatnya, kita punya jor-joran lah katakanlah orang Jawa bilang gitu kan. Jor-joran. Itu kayak adu gengsi ya. Adu gengsi ya. Sebenarnya nggak harus seperti itu.
itu kita dalam ajaran agama Hindu beriatnya itu ada 4 kalau nggak salah ya, ada 4 unsur. Jadi yang pertama itu karya, adanya perbuatan Mas. Jadi kalau misalnya kita beriatnya tidak ada perbuatan bagaimana? Angan-angan aja gitu. Angan-angan gitu. Ya, Kan nggak mungkin. Benar. Yang pertama ada karya, itu adalah perbuatan. Yang kedua itu ada sreya. Sreya itu adalah ketulusan hati. Jadi kalau misalnya kita beriatnya atau melakukan persembahan, wah punya saya besar, tapi nanti dalam hati kita masih ada perasaan apa kalau orang Jawa gerundel itu Mas. Ya, masih tidak enak lah ya seperti itu jadi percuma. Nah, terus yang ketiga ada budi. Ini adalah kesadaran kita Mas. Kita sadar nggak sih gitu loh dalam melaksanakan niatnya. Nanti pas kita beriatnya masih, Mas kamu harus beriatnya seperti ini gitu. Masih diingatkan gitu. Kita nggak sadar. Jadi oh iya saya harus beriatnya, masih diingatkan. Itu sama saja gitu loh. Kalau misalnya kita beriatnya dengan rasa tulus, dengan rasa kesadaran kita sendiri dan kesadaran kita masing-masing ya Mas ya, itu sangat lebih baik itu. Terus yang ketiga adalah bakti. Bakti itu ada seperti kita kalau kita sekolah itu Mas. Nah kita sekolah itu memang benar-benar sekolah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada guru mengajar kayak gitu, itu kita serius gitu loh. Jadi ada keseriusan untuk melaksanakan beriatnya itu sendiri. Jadi nggak perlu kita mewah ataupun adu gengsi sama tetangga atau saudara, itu nggak ada. Kita nggak bisa seperti itu. Itu malah percuma. Nah, dalam agama Hindu sendiri itu juga sudah disebutkan Mas dalam cara-cara kita beriatnya. Harus seperti apa sih beriatnya itu sendiri? Nah, sedangkan di agama Hindu sendiri itu beriatnya itu tidak ada tuntutan Mas. Jadi sebenarnya ada ajaran agama kita yang sudah mempatenkan lah, bukan mempatenkan sih, kita udah ada dasarnya sendiri gitu loh. Jadi kalau misalnya kita beriatnya itu sudah ada dasarnya sendiri. Siapapun yang dengan sungguh-sungguh mempersembahkan kepadaku walaupun seteguk air, juga dengan hati yang tulus ikhlas, itu akan diterima Mas. Jadi walaupun kita mempersembahkan satu buah Mas atau sebiji buah, mungkin analoginya seperti ini. Kalau misalnya kita